Halo teman-teman IPK. Selamat datang di podcast Isi Pikiran Kita. Tempat kita ngobrol santai tapi berbobot tentang hal-hal menarik di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini, saya Yulita Dwi Pangesti, Saya Ria Agustia. Saya Ferry Kurniawan. kita akan membahas tentang anime berperan dalam komunikasi global dari hiburan jadi bahasa universal. Anime tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga alat komunikasi global yang efektif. Dalam teori komunikasi global, anime berfungsi sebagai media lintas budaya yang memperkuat konektivitas antara masyarakat dunia. Anime menyajikan cerita dengan nilai-nilai moral yang dapat diterima secara global, mempertahankan identitas budaya Jepang, terutama dalam mempelajari bahasa. Dalam episode ini, kita akan membahas bagaimana anime menjadi bahasa universal yang melintas batas negara dan budaya, dari cerita dalam hingga pengaruhnya. Dalam diplomasi budaya, kita akan mengeksplorasi peran anime dalam komunikasi global bersama bintang narasumber kita hari ini, seorang penggemar anime, guru, serta motivator. Langsung saja kita sambut Kak Eki. Hey, halo Kak Eki, selamat Halo, Kak. datang. Selamat datang. Ria. Pakai dulu nih ya? Iya. Iya. Oke, siap. Oke Kak, sebelumnya apa kabar nih Kak? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Genci. Ya, kegiatan sehari-hari biasalah, kita masih jualan, ngajar juga. Ya, di sela-sela kehidupan itu ya ada anime. Dengan tema kita kan hari ini. Iya Iya, betul betul banget. Gimana? Iya. Kak Eki, namanya Muhammad Mulkiat Mutakin. Iya. Iya. Dipanggil Kak Eki itu kenapa tuh Kak? Saya juga bingung ini, tanya orang tua aja saya diterima tuh. Dari orang tua Oke, langsung ya. Oke. kayak ada filosofinya gitu mungkin. Kalau nggak salah Eki itu artinya adalah anak laki-laki pertama ya. Oh, gitu. Makanya Oh iya. Kalau kedua Dewi ya, Dewi. biasanya begitu. Ketiga Tri. Iya betul. Nah, untuk anime favorit Kak Eki sendiri itu apa sih Kak, kalau boleh kita tahu Kak? Yang dari dulu apa yang sekarang nih? Ya, Yang dari dua-duanya. dulu boleh, Dua-duanya baru juga boleh. sekarang. Kak. Iya. Kalau dulu pasti Naruto sih. Oh, Naruto, Dulu ya. tuh pasti Naruto. Nggak tamat-tamat tuh Kak. Iya, Kage Bunshin dah. Ya, terus kalau Naruto walaupun sekarangnya diterusin sama Boruto itu banyak yang nggak suka, termasuk saya ya. Saya nggak lanjut ke Boruto Kenapa karena tuh memang Kak, kalau boleh? ya karena kayak udah berhenti aja gitu di Naruto. Naruto itu udah OP banget, udah terlalu OP. Oh. Kemudian ketika diteruskan ke anaknya itu kayaknya nggak nyambung Agak gitu. kurang gitu ya. Iya betul. Ya cuman seru, paling seru ngelihat apa karakternya yang udah dewasa aja, Oh, yang dulunya kan mengikuti perkembangan tubuh kita ya, perkembangan usia kita itu kan. Berapa belas tahun itu, 15 tahun kan. Udah lama banget Naruto ya, itu kan? iya. Kalau yang sekarang anime. Nah, kalau yang sekarang masuk ke One Piece sih. Oh, One Piece ya lagi. Yes. Ya hampir semua sih Hampir kayaknya semua ya. ya. walaupun panjang cuman itu menarik sih. Dulu awalnya nggak tertarik karena kan bentuk-bentukan musuh-musuhnya itu aneh-aneh kan ya. Iya betul. Awalnya begitu, Aneh awalnya juga. tuh gitu. Tapi pas tahu ceritanya, jalan ceritanya tentang persahabatannya, tentang nakamanya, tentang konfliknya, yang saya pikir awalnya itu ya dulu kan kartun anime itu dikategorikan untuk film anak-anak ya. Iya, Gitu. hiburan aja ya Iya, Kak. tapi pas tahu ternyata di situ ada genosida, ada tentang penyebaran penyakit, ada banyak hal lah yang Konspirasi gitu ya. Yes, benar kayak gitu. Nah, itu makin menarik sih, semakin kesininya tuh makin menarik banget. Oke, menarik Gitu, sih ya. One bener ya. Piece. Iya. Seru ya Kak kayaknya. Termasuk kalau misalnya ada namanya anime Akame ga Kill. Apa itu Kak? Akame ga Kill ini memberikan perspektif bahwa yang sering kita lihat seorang atau kelompok penjahat itu ternyata bisa jadi dia nggak penjahat gitu. Oh, Iya. kayak ini ya, bisa dibilang kayak
perkumpulan tapi belum jelas identitasnya nggak sih gitu Kak? Nggak gitu juga. Oh, Jadi juga. kalau misal di universe, jadi kan kalau di anime itu Oh, ada ada universe-nya universe-nya, kan ya. tahu. Ada tiap universe itu beda-beda kan. Iya, betul, Ada betul. ceritanya masing-masing, kayak misalnya kerajaan kah, atau kalau One Piece itu kan bajak laut, Bajak laut, Naruto iya, kan betul. ninja kayak gitu kan. iya. Walaupun ada juga namanya isekai yang orang di dunia nyata masuk ke dunia Iya, game betul. misalnya. Itu namanya isekai itu. Ya untuk beberapa anime kayak tadi Akagami ga Kill itu animenya unik sih gitu, karena beda ceritanya. Yang tadinya kita pikir dia adalah musuh nih, atau dia adalah villain gitu kan, musuh yang harus dihancurkan, yang harus dikalahin, ternyata justru pahlawannya adalah dia gitu. Plot twist. Plot twist. Kalau anak sekarang bilangnya plot twist Plot ya. twist, Iya benar. Ya kira-kira begitu deh. Menarik ya Sekarang Kak menarik. ceritanya. Betul. Parah. Tapi menurut kayak gini anime itu tuh sebagai apa sih Kak dalam dari pengertian kayak gitu sendiri, dan anime itu tuh orangnya kah atau penyebutannya kah atau filmnya itu sendiri atau gimana tuh ya Kak? Ya kalau misalnya mau bicara lebih dalam tentang anime, sebenarnya kan kompleks banget ya. Iya, Banyak betul. orang yang tertarik sama anime itu dari segi karakternya, per karakternya gitu kan. Terus ada juga jalan ceritanya. Dan memang kalau anime genre shonen tuh atau remaja itu biasanya tentang bagaimana seseorang itu mencapai impiannya gitu. Jadi kalau misalnya awalnya dari zero to hero lah kalau bahasa sekarang tuh kayak gitu. Tapi itu kayak ini gak sih Kak, membuat kita bingung gak sih yang masih pemula kayak gini gitu? Kayak apa sih tuh anime atau anim sih Pak gitu? Iya sih, kalau masalah penyebutan Iya, itu betul. memang di Indonesia Menurut ini sih. anime atau anime? Anime, ada yang anime, cuman lebih sering memang anime sih. Anime ya? Biasanya. Ada juga yang anime juga. Anime juga. masalah. Iya betul. Ya itu cuman penyebutan aja sih ya kalau ketika masuk ke Indonesia kayak gitu. Tapi kalau anime itu berkaitan gak sih sama wibu atau cosplayer gitu Kak? Oh, itu satu hal yang berbeda sih. Beda ya? Bedanya gimana? Walaupun memang kaitannya nanti ada, kayak misalnya wibu itu kan pengertiannya kalau dari sana itu adalah orang-orang yang non Jepang, yang bukan berasal dari negara Jepang, dan dia menyukai kebudayaan Jepang. Itu wibu tuh. Nah, di antara wibu itu ada yang namanya cosplayer. Kalau cosplayer itu kan menirukan karakter-karakter gitu. Dengan Ya, kostum-kostum biasanya. kostum-kostum gitu, bukan cuman anime doang, bukan, tapi banyak hal sih kayak gitu. Nah kalau Berarti berkaitan juga ya? berkaitan, tapi kalau misalnya ya saya pribadi nggak mau menyebut diri wibu sih gitu. Karena memang unik banget ya kalau di Indonesia itu segala sesuatu yang masuk Indonesia biasanya istilahnya tuh jadi mengerucut sendiri gitu. Iya, betul, Kayak Kak. misalnya ya wibu tadi kan jadi jelek kan ininya ya. Padahal wibu Konteksnya, kan iya, konteksnya Konteksnya jelek. jadi beda ya. Padahal pengertiannya itu kan cuman orang yang suka banget sama Jejepangan. Iya betul sih Kak. Bukan apa anime termasuk gitu, tapi Jejepangan secara Jejepangan kebudayaan kayak- keseluruhan iya, gitu. Budayanya, kimono apa samurai, ninja kayak gitu. Sushi, ramen. Sushi, ramen ya Iya, gitu. sushi. Oh, suka saya. Saya juga suka. Kalau menurut kayak gini, apa sih yang membedakan anime sama kartun barat lainnya tuh kayak misalkan Toy Story, terus kayak masih banyak lagi kan tuh. Iya, Apa sih yang membedakan anime sama kartun barat? Kalau misalnya yang paling jelas itu masalah jalan cerita sih kalau yang menurut saya ya. Jadi kalau di anime itu dia per karakternya pun berkembang tuh. Jadi punya ceritanya masing-masing gitu. Berkembang juga ya? Berkembang gitu, kayak misalnya kecuali kan kayak misalnya tadi kan contohnya Toy Story itu kan maksudnya memang film yang memang nggak ada episode satuannya gitu ya. Iya, betul. Dan singkat gitu kan. Ceritanya tentang si Woody sama Buster doang kan. Iya, Kak. Gitu yang paling disorot gitu. Sedangkan kalau anime itu bahkan per karakternya itu memiliki ceritanya masing-masing gitu. Itu kalau misalnya flashback, makanya si Naruto aja bisa 15 tahun gitu kan. Kemudian One Piece ini mau berapa tahun lagi gitu kan. Kurang tahu nih sampai berapa lama gitu. Walaupun memang ada anime-anime yang cuman sebentar ya. Tapi nantinya kadang-kadang tergantung sama penggemar. Kalau penggemar itu kadang ada anime yang tadinya cuma 12 episode nih, tapi karena seru, karena bagus tuh permintaan dari sama animatornya diperpanjang gitu. Karena banyak episodenya. yang tertarik ya Kak. Betul. sama- Ya karena itu perbedaannya tadi lebih kepada jalan cerita sama karakternya yang kalau kartun Yang nggak biasa berkembang ya. sih Iya, kayaknya, betul. cuman Iya, gitu-gitu aja itu kan. aja. Ada Cuman cerita-cerita tersendiri di betul. karakternya ya? Itu sih kalau yang saya tahu begitu. Oke, baik. Kalau dari Kak Engki nih, biasa Kak Engki
gunain apa sih platform yang buat nonton anime atau melihat gitu? Biasa Kak Eki gunainnya yang berbayar atau yang gratis? Ayo mana ya? Gimana ya? Kebetulan kalau di rumah itu ya ada Netflix ya. Oh, Netflix. Ya, Netflix. asalnya ke Netflix gitu. Cuman memang kadang-kadang kalau ngejar ada nih episode-episode yang pengen dikejar gitu. Maraton istilahnya gitu kan, atau episode-episode yang udah di depan itu biasanya ya mau nggak mau sih kita Dikejar. main ke yang lain gitu. Yang gak berbayar, yang memang udah udah ada ininya. Kalau Kan saya sih biasanya Base Station, Kak. Base Station, Iya. itu juga sih salah satunya Salah Base satunya. Station gitu. Tapi biasanya Netflix sih, Netflix udah cukup kan. Kayak gitu sih. Oh, Netflix Netflix. ya Kak ya. Kalau misalnya genre atau tema nih yang Kak Eki paling sering gunain atau di dalam anime tuh apa sih Kak contohnya gitu? Genre ya. Iya. Genre itu kan kalau misalnya kita mau ceritakan banyak ya sebenarnya. Ada genre olahraga juga ada kan. Kalau di Indonesia tuh ada Tsubasa, Kapten Tsubasa Oh, tuh iya, benar-benar. yang memotivasi Main bola, ya. orang main bola kan. Iya, betul. Iya, tendangan. Wakabayashi. Iya, tendangan apalah begitu ya. Yang kagak nyampe-nyampe di gawang. Lari-lari doang. Satu kali nendang 3 episode coba. Itu ngapain aja. Ya ada olahraga, kemudian shonen itu ya ke remaja. Kemudian ada isekai itu tadi Apa tuh? Dunia lain, masuk ke Iya. dunia lain gitu, universe lain. Jadi Universe. penyebabnya banyak, ada keselak makanan, ada yang Iya. ketabrak mobil, tahu-tahu Biasanya dia banyak di One Piece tuh hidupnya ya. di situ. Biasanya banyak di One Piece itu mah. Ya yang model-model begitulah itu isekai, kemudian ada romance juga, horror juga, ada action segala macam. Cuman yang Paling memang sering. dari dulu paling sering itu ya saya suka romance. Romance. Ya walaupun Spill nggak sih, muka spill? kayak tentara cuman badan security hati Hello Kitty Iya, saya. betul. Ya, romance saya suka. Kalau yang paling saya suka tuh romance dulu namanya sama saya lupa nama ini karena udah lama banget itu. Penggemar berat ini kayaknya nih. Iya nih. Ya, cuman lupa penggemar berat cuman lupa ya. Saking banyaknya mungkin ya. Iya, Iya. sampai bingung. Mate sama. Jadi cerita tentang ketua OSIS yang galak gitu ceritanya. Ketemu sama diluluhkan sama laki-laki ganteng. Oh, laki-laki. Gitu. Ketua OSISnya berarti cewek nih, Kak. Iya, atau Oh, sisi cewek Oh. gitu. Itu lucu deh. Seru gitu perjalanan mereka jadi saling sukanya itu seru. Romance itu pasti kalau laki-laki itu pasti action juga. Oh, Ya tadi shonen ya. Dragon Ball semacam itulah gitu yang bisa One Piece. mewakilkan. Berarti kalau One Piece itu masuk ke kemana? Universe ya, Kak? Enggak, dia ya masuknya ke action sih. Action juga. Oh, Kemudian shonen juga. Jadi remaja gitu, perjalanan remaja. Itu sih yang paling disuka gitu. Tapi pernah Kak Eki terapin gak gitu bahasanya di kayak apa ya namanya? Watashi. Watashi artinya. Kan romen gitu kali kakak Oh. pernah nyontoin ke pasangan itunya. kakak. Nah, itu ini banget tahu apa namanya kalau di anime-anime itu memang kadang menjadi inspirasi loh. Jadi inspirasi di kehidupan nyata ya. Iya, betul. Kayak misalnya ada kan anime tentang masak-masak gitu. Itu resepnya mereka tuh nggak asal-asalan ternyata gitu. Jadi resepnya itu benar-benar resep beneran gitu dari dunia nyata. Termasuk ada kayak misalnya ya kalau romance juga kata-katanya juga sering ya pernah lah saya beberapa kali saya pakai kayak gitu kan untuk wah bagus nih ya, Bagus masukin nih. quotes ya, bikin quotes ya. Kirim ke dipraktekin ya. pasangan kayak gitu ya itu sih jadi ya memang sesuai dengan tema kita kan tentang komunikasi global gitu Iya. kan yang Iya, tadinya dari betul. Jepang itu masuk ke kita gitu karena memang Mempengaruhi. relate iya Relate, karena memang iya. yang dibawa sama anime ini relate gitu di kehidupan kita sehari-hari gitu sih. Jadi nyambung ya Kak. betul. Kalau menurut Kak Eki sendiri nih yang lebih efektif untuk belajar bahasa Jepang tuh ada apa aja sih Kak? Kayak buat yang kayak kita yang masih awam nih pengen belajar bahasa Jepang tapi kayak lebih tertariknya tuh ngelihat video gitu Kak. Kayak gitu menurut Kak Eki gimana? Iya banyak sih ya kalau misalnya cuman mungkin yang ringan itu kalau menurut saya bahasanya nggak terlalu banyak istilah-istilah aneh ya yang di romance sih atau yang temanya itu tema sekolah gitu kan itu memang kehidupan sehari-hari
iya. Kayak misalnya konnichiwa, daijobu, ya kan, kawaii. Kawaii. Ya. Ya, Tuh kalau belajar tuh Ria. yang kayak gitu-gitu sih. Ya, jadi paling ya kalau misal rekomendasi ya Doraemon juga udah cukup sih itu untuk Doraemon belajar untuk yang awal-awal ya, yang basic gitu biasanya bisa sih Doraemon juga bisa. Ya soalnya aku pernah tertarik gitu loh Kak, pengen belajar bahasa Jepang tapi kayak bingung mau awalnya tuh kayak gimana. Pernah coba nonton anime juga ya, tapi ada subtitlenya sih. Oh iya. Jadi fokusnya lihat subtitle gitu. Iya. Matanya kebelah dua. Tapi biasanya kalau lama kelamaan dan memang ada juga kan beritanya ya baru yang terbaru yang anak SD tuh, tahu gak yang sambil jalan-jalan dia ngomong anak SD di Jawa Barat dia pakai bahasa Jepang ngomong pas lagi jalan memang pas lagi jalan ke sekolah. Oh gitu karena kan keseringan keseringan nonton anime bener itu belajarnya juga dari anime. Mempengaruhi banget betul. Iya. Terus yang di karyawan ini deh Indomaret kalau nggak salah itu sampai diberikan hadiah main ke Jepang. Oh iya, yang saya nggak tahu ya. Yang apa sih dari Jawa mana tuh saya lupa. Yang cewek itu. Iya betul cewek. Tahu itu. Pas ditanya kamu belajar dari mana gitu kan dari orang Jepangnya langsung kan YouTuber dari Jepang kan datang sono. Nah, saya belajar dari anime gitu. Loh beneran serius gitu. Iya bener saya nggak kemana-mana saya nonton anime doang gitu. Tapi bahasa Jepangnya udah bagus loh gitu. Itu untuk sekelas ya kita belajar otodidak gitu kan lewat anime tapi bisa berhasil. Diulang-ulang terus betul. Ya karena memang diulang-ulang sih. Iya betul. Itu saya aja ya minimal daijobu mah tahu gitu kan. Watashiwa gitu. Arigato. Omaiwa gitu. Ya, berarti gitu. dampaknya tuh cukup bagus ya Kak Betul. dalam komunikasi global. Iya bagus sih. Kalau yang membuat banyak orang tertarik dalam bahasa Jepang tuh melalui anime apa tuh Kak? Oh tertarik gimana? Iya, kayak membuat banyak nih orang yang tertarik untuk belajar bahasa Jepang tuh dia tuh melalui anime apa tuh biasanya? Kalau misalnya mungkin ketertarikannya itu kan karena tadi ya berasal dari kesukaannya nonton anime dulu biasanya kan. Genrenya mungkin. Pas lagi dia suka kemudian kayak tadi kan Ria bilang saya bingung tuh subtitle sama nonton ini kan gitu kan. Lihat layar subtitle itu lama-lama kan orang jadi pengen belajar lah gitu, pengen belajar gitu kan. Akhirnya disedusin tuh. Nah, biasanya sih orang-orang kayak gitu ya mempelajarinya memang dari anime begitu aja, biasanya dicatat juga sih gitu. Kan itu kan kalau namanya belajar bahasa kan begitu biasanya harus kosakata kan ya. Sering-sering dengar juga. Sering dengar kosakata meskipun kita nggak tahu tulisannya, kalau pelafalannya sering dengar kita bisa ucapin, yang penting paham kan orang kayak gitu. Iya. Gitu. Nggak juga bahasa Jepang juga kayak bahasa Inggris, Betul, bahasa semua Barat. bahasa sih. Iya, semua betul. bahasa. Ya kalau misalnya itu biasanya di My Roommate is a Cat itu juga salah satu anime yang bagus tuh untuk belajar bahasa Jepang. Tuh Ria Main belajar. is Cat. Iya aku nonton waktu itu aku Sebenarnya film guru ngaji apa? nih Ria ini. Hah? Oh dulu ngaji. Ustazah. Nggak itu bohong. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Aku waktu itu nontonnya film apa ya? Aku lupa, pokoknya dia anak kecil gitu sama Chibi Maruko-chan. diangkat. Bukan. Ninja Pokoknya Hattori. yang dia dipanggil Ara apa siapa gitu, aku lupa. Soalnya aku nontonnya Oh ini Spy X Family. kayaknya itu deh Yang dia anak kecil rambutnya warna pink. Iya Bukan? itu ya. Coba dong ceritain dong Ria, kenapa tuh Ria suka Nggak. nonton itu? Lucu aja lucu. anaknya. Kawaii. Anaknya. Kawaii ya. Iya. Ada apa dengan Menyebalkan kawaii? memang. Kawaii lucu kan? Kawaii artinya lucu. Lucu. Oh ya, oke. Kalau Kak Eki pernah nggak sih merasa terdorong untuk belajar bahasa Jepang setelah nonton anime? Boleh nggak sih kasih kita motivasinya itu dari Kak Eki sendiri tuh gimana sih buat kita yang mau belajar nih? Iya, masih pemula-pemula. Nah, kayak waktu awal tadi kita berbincang gitu kan, maksudnya ya bermula dari anime itulah akhirnya mereka itu kan memberikan informasi tentang kebudayaan juga. Tadi kan juga disampaikan gitu ya tentang kebudayaan. Akhirnya itulah yang memotivasi awalnya. Ternyata di Jepang itu punya budaya-budaya yang
bagus gitu kan, iya. yang secara ada ya walaupun plus minusnya pasti ada ya setiap negara ya, cuman yang ditonjolkan kan seperti itu, kayak masalah on time, tepat waktu dan seterusnya, itu juga di anime tuh diperlihatkan terus tuh. Jadi kayak misalnya orang telat 5 menit itu udah ini banget dah, menyesal banget gitu bisa telat 5 menit gitu. Ya itu di Jepang kayak begitu tuh. Nah dari hal-hal yang tersebut kan akhirnya bisa relate tuh. Nah dari situ akhirnya dari anime itu mulai mengenal budaya Jepang kan. Nah sampai akhirnya ya jujur aja, kalau sempet kan kemarin juga ada isu kabur aja dulu tuh. Ya betul. Iya. Sebenarnya sempat berpikir apa kita ke Jepang aja ini gitu. Berarti kan harus belajar dulu nih. Gitu kan harus yang salah satu yang harus dikuasain paling enggak ya cara berkomunikasinya yaitu bahasa Jepang gitu kan. Iya betul. Dan di sana juga gajinya lumayan, dan kalau nggak salah tanpa visa kalau nggak salah ya. Maksudnya visanya nggak terlalu ribet. ya. Kalau orang Indonesia gitu kan, bahkan ya ditambah lagi kan isu kalau di Jepang itu sedang ada keturunan itu kan kurang kan. Iya, mereka Iya, workaholicnya itu luar biasa banget kan, saking demennya kerja gitu, tekanan juga dan segala macam. Akhirnya berpikir kalau punya anak itu nggak menyusahkan seperti itu, memberatkan gitu kan. Nah beda sama kita nih ya, makanya sempat ada kabar gitu kan. Ya kalau misalnya orang Indonesia mau ke sini silakan, ya nanti diberikan tunjangan itu yang ini. Itu sih salah satu motivasi sih, ya, salah satu belajar. Iya untuk ya ada peluang kita untuk bisa lebih baik dulu di sana Iya, gitu. betul. Oh iya bagus. Jadi milih kabur aja dulu apa enggak nih? Oh enggak ya? Oh beda isu ya? Beda. Sorry. Beda topik. Beda. Beda topik. Siap. Ya jadi berarti dari anime ini juga berarti bukan hiburan aja ya Kak, Yes, bisa benar. jadi motivasi untuk kita yang mau belajar bahasa. Ya, betul. bagus ya, dari nilai-nilai moralnya. Betul. Budayanya jangan lupa ya. Iya, budayanya juga. Benar banget. Dari Benar banget. pertanyaan selanjutnya nih Kak Eki. Kak Eki pernah gak sih menggunakan kosakata atau frasa dari anime dalam percakapan sehari-hari? Boleh dong Kak beriin contohnya? Ya itu tadi ya kan, kalau misalnya nani gitu. Kalau kaget nani gitu. Nani itu nanti apa gitu kan, terkejut gitu kan. Ya termasuk nada-nada yang sering kita dengar kayak ara-ara gitu kan. Sebenarnya Ustazah nggak boleh ara-ara digituin. itu. Nah, itu juga perspektif yang mungkin saya coba bukan luruskan ya. Maksudnya saya informasikan sebenarnya ara-ara itu bukan suatu hal yang menjurus ke hal yang negatif sebenarnya kan. Ara-ara itu kayak ekspresi aja. Cuma kayak pembawaannya ya. Nah itu karena Pembawaannya agak susah. ara-ara itu kan kayak misalnya wah gitu kan, kayak kalau Gemes, kita tuh gemes. iya gitu. Cuman kan kalau di sana ya memang salah satu teknik dari Jepang itu supaya membuat anime ini hidup adalah dari dubbingnya gitu. Jadi dubbingnya itu dibuat suaranya tuh harus khas banget gitu. Jadi kita tuh jadi kan tertarik kan. Tertarik ya buat Kalau menarik cuman sih. nani gitu kan. Nah, apa nani apa gitu. Enggak seru, tapi karena nada Bisa itu goreng kan Bunani, akhirnya gitu. Ini depan ya. Iya benar. Iya sih. Ya gitu kali enggak. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Dalam anime kan sering banget muncul kosakata sederhana seperti kayak arigato yang Yes. tadi, Mm-mm. dan kawaii, dan senpai. Mengapa kosakata ini tuh kayak mudah banget diingat oleh para pemula-pemula tuh Kak? Terutama saya ingatnya cuma arigato. Oh, arigato. Iya, itu tadi makanya selain itu anime adalah bentuk dari hiburan ya, dan selain juga anime itu bentuk dari ekspresi orang-orang sana yang menginginkan kehidupan yang seperti itu tapi nggak tercapai gitu. Kadang ada mereka itu menggambarkan kehidupan yang dia inginkan, yang idealnya dia tapi nggak tercapai. Akhirnya disuarakan melalui anime itu, gitu kan. Nah jadi karena itulah mereka tuh membuat bagaimana caranya riset gitu, nggak cuman asal buat kartun atau buat gambaran itu, enggak, mereka tuh riset gitu. Benar-benar dari segi detail ya. sedetail itu Iya, gitu. betul. Sampai tadi resep beneran gitu kan, atau misalnya Dr. Stone, kalau misalkan kau nonton Dr. Stone iya, itu tahu. tentang orang yang kena cahaya
entah cahaya apa ceritanya gitu ya. Kemudian jadi membatu selama berapa tahun gitu kan, ratusan tahun, kemudian hidup lagi dengan kondisi nol. Jadi kayak manusia Biasa. Adam gitu, maksudnya nggak ada teknologi, nggak ada apa. Akhirnya Dr. Stone ini adalah anak yang super cerdas gitu IQ-nya. Dia mulai cari bagaimana bikin api, bagaimana bikin baju bahkan sampai kayak gitu. Nah itu rumus-rumus itu rumus beneran gitu, rumus fisika beneran. Bagaimana cara menciptakan ini segala macam gitu. Oh di ini ya, di selip-selipan kayak Iya. ada ilmunya gitu. Iya ya? betul. Jadi waktu sempat ada perperangan lah istilahnya gitu kan, ada kubu yang pengen jadi kan nih yang batu-batu ini belum mati nih orang yang mau meninggal kan. Nah jadi kalau yang kubu Dr. Stone ini pengen dihidupkan semuanya gitu. Tapi ada yang kubu ini Ada yang menganggap senang. bahwa oh jangan dihidupkan semua, ntar ada koruptor dihidupkan, ada penjahat Oh, iya, dihidupkan, benar. jangan dong. Jadi perang nih. Itu sempet si Dr. Stone itu bikin alat peledak itu. Peledak itu dari bahan-bahan yang bener-bener rumusnya itu bener-bener benar ada gitu. Dari pintar kertas. juga ya. Jadi ya bukan kita kan mikirnya karena ini anime, Iya. ini karangan gitu kan. Karangan, Hayalan iya, gitu. betul, Ternyata hayalan. enggak nih kertas Beneran ya? dites. Soalnya ada YouTuber juga ngetes gitu. Nih kertas diberikan bahan-bahan kimia ini gitu kan, dilempar meledak gitu, kertas padahal. Itu bener-bener gitu. Saking detailnya banget tuh. Betul. Ya makanya mungkin ke situ kali arahnya gitu. Banyak juga tertarik untuk menonton anime seperti Iya. ini gitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan bagi pemula dalam mempelajari bahasa Jepang melalui anime, Kak? Oh, kalau tantangan mungkin ya memilih ya. Iya. Jadi memang kita biasanya ada rekomendasi-rekomendasi dari teman-teman wibu yang menyebut wibu juga di sini. Ya kan? Kemudian ya bisa nyari di konten kreator juga udah mulai banyak sekarang kan yang ngajarin dan mereferensikan nih ada loh anime yang Iya betul sih. memudahkan untuk belajar belajar bahasa Jepang gitu kan. Dan ya kalau bahasa kan kuncinya memang mengulang aja, dengar ngulang gitu kan. Dan membiasakan itu dan belajar yang menyenangkan ya salah satunya memang dengan lewat anime itu, belajar bahasa dengan anime itu Melihat dan mendengar. betul Iya. langsung Kuncinya. dan tahu kondisinya bagaimana, ekspresinya seperti apa Ekspresinya, gitu kan. iya. Kayak Daijobu itu kan kamu nggak apa-apa atau dia bisa berapa arti tuh. Padahal katanya satu, tapi dia dalam kondisi kalau nadanya berbeda dan kondisi berbeda itu berbeda artinya Oh, gitu. kayak ini ya, verb 1, verb 2. Ya kayak begitulah kalau itu kan masalah waktu kan. Kalau ini itu artinya berbeda gitu. Daijobu itu kita Daijobu itu artinya bertanya, kamu nggak apa-apa gitu. Jawabnya Daijobu. Sama juga, saya nggak apa-apa gitu. Satu kata aja bisa kayak gitu. Tapi kan kita bisa ngelihat dengan anime itu kita bisa ngelihat gitu. Oh ternyata harusnya begini penggunaannya dalam kondisi yang kayak gini gitu sih. Kalau lagi marah gimana tuh, Kak? Wah, omae wa. Kawaii. Mungkin tantangannya juga dari genre juga bisa ya kayak tantangan tuh. Apa Jadi- tuh? Jadi tantangan salah satu tantangannya juga bisa dari genre kayak misalkan dia nggak suka ini nih jadi kayak males juga buat. Iya benar. Belajarnya. Jadi memang harus mulai dari yang kita suka sih. Iya betul. Iya, Gitu. betul, iya, Kayak misal kita sukanya yang romance ya kan. Ya itu tonton. Saya juga ya walaupun anime lovers gitu ya, nggak semuanya ditonton gitu. Jadi kalau misalnya milih ada saya biasanya direkomendasiin sama temen nih yang sama ininya kesukaannya gitu kan. Ini nih Kak bagus Kak. Saya tonton dulu satu episode. Biasanya 3 episode karena di episode ketiga itu biasanya ada plot twist gitu. Selalu begitu kalau misalnya kawan-kawan ngecek tuh itu anime itu selalu di episode ketiga itu ada plot twistnya yang ngebuat saya nonton lanjut atau enggak tuh biasanya di episode Bisa ketiga. digantungin ya kayak. Iya. Digantungin. Oh ternyata di sini nih gitu. Oke. Seru. Pertanyaan selanjutnya, apa sih strategi terbaik yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Jepang dari anime, Kak? Jadi belajar bahasa Jepang ya ini Iya, ya, maksudnya strateginya. strategi. Sorry. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya strategi pertama tadi pilih yang genre yang kita suka. Iya, suka. Kemudian setelah itu ya pasti kalau kita mau benar-benar fokus belajar bahasa Jepang, ya kita catat kata-kata ketika melihat kata-kata yang kita belum tahu gitu kan. Wah, ini yang baru nih. Catat gitu kan. Artinya apa, cara pengucapannya bagaimana gitu. Ya, dan kita tentuin dulu sebenarnya sih kalau awal-awal pasti masalah niat dulu nih untuk apa kita belajar bahasa Jepang gitu kan. Strong way-nya lah istilahnya gitu kan. Kalau kita tahu kekuatannya, kita tahu alasan utama kenapa kita belajar bahasa Jepang atau apapun lah sebenarnya gitu kan. Itu sebenarnya nggak ada masalah
kalau ada masalah-masalah kecil sederhana tuh nggak bakal berhenti orang gitu. Kayak misalnya, oh saya pengen kerja di Jepang karena di Jepang itu gajinya sekian misalnya. Iya, ada motivasi. Ada motivasi Iya, gitu. iya, Nah, iya. ketika lagi malas nih, inget oh di sono 50 juta sebulan gitu kan. Wah, sono dong, gitu, Sono semangat. Arigato, arigato, arigato. Arigato. Kalau harus bahasa Jepangnya gimana Kak? Ah, apa tuh harus? Aduh, saya tiba-tiba ngeblank ya. Harus itu. Hontoni mah, Hontoni ini sungguh-sungguh. Apa ya? Ya nggak apa-apa, sungguh-sungguh aja saya mau ke Jepang. Oh, iya. Hontoni. Oke, pertanyaan terakhir ya Kak Eki. Mm-mm. Apa sih ini ada nggak sih Kak rekomendasi anime tertentu yang menurut Kak Eki sangat baik untuk belajar bahasa Jepang, terutama bagi pemula? Itu tadi sih My Roommate is Cat. Doraemon. Doraemon Ya. gitu kan. Yang ya terus balik lagi ke genre apa tuh yang kawan-kawan suka iya. gitu kan, dicek dari situ. Cuman kalau yang mudah itu biasanya yang tentang kehidupan sehari-hari kayak misalnya apa ya Doraemon, kayak tadi tuh yang saya bilang Maid sama itu juga lumayan memudahkan gitu. Intinya kalau yang sekolah gitu yang genrenya tuh universe-nya tuh tentang kegiatan atau kehidupan di sekolah gitu, itu lebih mudah sebenarnya gitu sih. Oke, kita selanjutnya ada pertanyaan tentang Q&A dari netizen nih Kak. Waduh, udah netizen ikutan. Iya, netizen ikut-ikutan nih. Iya, dia Boleh, kayak wajib, nanya sama wajib. Kak Eki. Baria nih selaku pembawanya. Iya, Boleh, boleh boleh, dibacakan. boleh. Gimana? Boleh, langsung aja ya kita ke sesi Tanya jawab. tanya jawab. Dari netizen. Wah. Nih kita kasih pertanyaan ringan dulu untuk Kak Eki Waduh. dari netizen nih. Ada yang berat nih. Sebentar Yang ya. berat banget ini. Gak banyak kok ini pertanyaannya. Siap. Ini tanggapan dari siapa nih? NFTAPR. Oh, iya. Bisa Ribet dibilang banget itu ini. namanya. Iya nih namanya. Wibu juga kayak wibu juga kayaknya. Bisa jadi nih. Gimana? Dia nanya nih Kak, bagaimana sih peran komunitas penggemar anime dalam komunikasi global? Oh, peran komunitas itu juga Iya. salah satu ini ya apa yang membuat itu penting banget ya. Karena kan memang di setiap negara itu akhirnya mereka kan ngebuat tadi tuh hubungan dengan cosplayer biasanya. Iya, benar. Kegiatan di Jepangan kayak gitu, dan di situ akhirnya menimbulkan tentang apa informasi-informasi. Jadi orang-orang kalau yang misalnya pun belum tahu harus ngapain, kayak tadi mau belajar bahasa Jepang di mana, bisa datang ke situ tuh. Bisa datang ke situ tentang apa Jepang itu budaya bagaimana. Dan itu kayaknya satu dunia Iya, ada bukan komunitasnya. bukan cuman Indonesia Asia ya. doang, bukan Iya. gitu. Tapi itu di dunia tuh udah banyak gitu. Makanya itu penting banget memang Iya. tentang komunitas-komunitas perwibuan itu. Iya, aku juga Cosplayer pernah dan ini seterusnya. nemenin saudaraku Iya. tuh nggak tahu dia suka banget sama anime sampai karakter waktu itu dia dari Batam sampai ke Bekasi cuman Wow. mau karakter itu Effort banget doang. ya. Nah, itu Iya, wibu effort banget itu. parah. Wibu Terus sampai akut. dia anggap itu karakternya itu pacarnya dia. Waduh, waifu. Itu Nah, gampang banget ya sih Kak. Itu berlebihan gak lah menurut Kakak? kalau menurut saya sih berlebihan ya. Kalau bagi saya gitu. Psikolog kan itu. Yep. Tapi masih agak Jadi- waras lah. Masih Iya, di karena batas. memang ada istilah begitu kan kalau dalam konsep-konsep fans itu kan memang ada istilah gitu kan. Iya, Kalau di Korea kan bias misalnya. Oh, iya, iya, Ya kan ada bias, biasnya. Bias lu apa? Bias lu apa gitu kan. Nah, Iya, kalau di BTS ya. di Jepang itu waifu sama husbu. Kalau waifu itu ya laki-laki ke perempuan gitu. Kalau iya. husbu ya suaminya siapa gitu. Kata kayak Kakashi misalnya karena ganteng apa segala macam. Ya padahal kan dua dimensi ya giant gitu. Ya kayak gitu. Tapi sih. bagus juga sih komunitas gitu kan mereka pas pada cosplayer gitu ya. Iya. Jadi kayak mengetahui budaya kayak apa ya berpakaiannya Betul. gitu Iya, kan. itu dia tadi. Iya. Budaya berpakaiannya. Yang penting sih sebenarnya harusnya yang kita tiru atau kita ambil kan yang baik-baiknya Iya, ya. betul. Ya, itu sih yang paling penting sih, kita punya saringan ya. Iya. Filter untuk menyaring itu semua gitu. Jangan semuanya di ini kan Masukin. gitu.
Gitu sih. Tapi pernah Kak, saya lihat tuh kayak misalkan orang cosplayer badannya keker, Iya. tapi bajunya tuh baju karakter perempuan. Ya karena itu kayak aduh, ini orang udah ya begitulah kan di Jepang itu ya sebebas itu kan. Mereka tuh sebebas itu nilai salah satu apa yang membuat mereka mudah juga membuat sesuatu karena berekspresinya itu seringan itu gitu, terserah gitu. mau itu berotot mau Unik-unik memang ada gitu. suka mungkin kalau suka ya jadi ya dilakuin apa aja Iya gitu. betul. Ya Gitu. komunikasinya juga kayak mereka ikut komunitas juga bisa Luas. luas ya Kak. betul. Iya. Jadi mereka jadi tertarik untuk belajar atau berbahasa komunikasi yang lain nggak Betul, tentang kan- bahasa Jepang Karena doang, jadi memiliki apa ya? Jadi memiliki kesamaan gitu. Ada Iya, sesuatu yang benar, bisa kita bersamai gitu. Jadi bahasa universalnya gitu, kayak misalnya kita dari negara mana datang One Piece gitu. Kita udah tahu One Piece itu seperti apa gitu kan. Gomu no misalnya gitu kan. Oh, semua nyaut tuh karena tahu kesamaan. gitu kan. Gitu karena ada hal yang sama gitu yang bisa disuarakan gitu. Oh, ya. Ini ada dari netizen lagi nih Kak, Iya, netizen yang siap. kedua. Ini tanggapan dari Kak siapa nih? Kak Rafli Syarif nih Kak. Dia nanya nih, Kak menurut kalian atau menurut kakak nih, bisa nggak sih anime One Piece jadi jembatan buat menyatui orang-orang di internet meskipun mereka kayak berbeda pendapat gitu Kak? Nah itu dia tadi nyambung berarti ya. Iya, nyambung Dari ya. jawaban saya gitu. Karena salah satu anime terfavorit di seluruh dunia itu adalah One Piece. One Piece. Iya. Dan Oh, balik iya. lagi ini kalau ngomongin chapter One Piece sendiri aja itu sebenarnya bisa berjam-jam. jam satu harian ya. Betul ya karena episodenya udah 1000 lebih kan. Iya benar. Dan ini masih berlanjut Kak. Ini masih berlanjut. Dan tadi yang saya bilang ini dia bukan cuma membahas tentang seru-seruan bukan gitu. Bagaimana ketika si main karakternya si Luffy ini punya keinginan untuk jadi raja bajak laut versinya dia sendiri. Kemudian gue nggak mungkin mencapai itu sendirian. Akhirnya membawa nakamanya, sebutannya nakama tuh teman-temannya. Saya punya nakama, nggak usah banyak-banyak. Kru itu makanya kan Straw Hat Crew kan, 10 aja lah gitu. Dan tapi 10 orang ini juga punya cerita masing-masing. punya cerita masing-masing, punya keinginan masing-masing. Kayak si Zoro pengen jadi ahli pedang terhebat di dunia gitu. Terus kata Luffy, yang penting lu gak ngalangin gua jadi raja bajak laut, lu ikut gua aja gitu walaupun yang penting- Beda-beda impiannya ya. Betul, beda-beda impian tapi bisa disatukan Disatu, gitu. iya. Dan tadi tuh di One Piece itu ceritanya banyak banget dan apa ya? Saya mau bilang itu luar biasa banget sih. Tuh orang tuh Eiichiro Oda Sensei ya. Dia karakternya bayangin ratusan ribu tuh punya karakter masing-masing coba dia Dan buat punya tuh. cerita masing-masing ya, Punya cerita masing-masing ratusan ribu itu karakter. Jadi per orang itu punya cerita masing-masing, si ini begini gitu Itu kan. imajinasi luar biasa. Imajinasinya parah ya. Dan memang dia ya tadi hasil risetnya juga luar biasa sih kalau menurut saya. Karena beberapa hal tuh banyak dia ngambil dari dunia nyata gitu. Kejadian juga begitu. Dan Sedetail itu ya, sedetail itu dan dikemas dengan cara yang semenarik Iya. itu. Visualnya. Dan akhirnya ya tadi bisa menjawab tuh itu Bisa menurut saya sih bisa menyatukan orang-orang yang berbeda itu karena ketika misalnya nih kayak saya nih di jalan ya kan, saya pakai logo One Piece aja, topi itu atau logonya aja gitu, terus ya nyaut nakama gitu. Jadi saling manggil gitu, ya kan Punya kesamaan yang sama. betul, karena punya kesamaan yang sama gitu, punya sesuatu hal yang sama-sama bisa diceritakan, sama-sama yang diserukan gitu. Dan biasanya akur tuh Kak, kalau misalnya udah bergabung akur. Walaupun Nggak inget waktu. nggak inget waktu, nggak inget kita dari mana, kayak bodo amat itu warna kulit kita apa. Pokoknya kalau misalnya One Piece nih kita ngomongin Luffy, ya udah nakama semua, nggak ada habisnya, kita nakama nih gitu. Menurut saya sih bisa sih. Ada lagi Kak ya? Ini kita jadinya 3 apa 2 aja nih. Soalnya yang Boleh. pertanyaan dari ininya kepotong gitu loh. Oh. Jadi cuman kayak apa sih tadi nyampe bikin, ya bingung kamu bikin apa. Ya udah, mungkin cukup ya. Berarti cukup. Oke, siap.
Tapi ada satu lagi kayak Oke. dia mungkin dari penasaran sini banget. Oh, ada yang mau penasaran, tanya. boleh. Iya, ya aku ada penasaran banget kan. Dulu kakakku kan sering banget nih ngumpulin komik-komik One Piece. Oh iya, heeh. Manga, Tapi tuh manga. apa? Manga sebutannya manga. Mangga. Iya. Tapi di dalamnya itu nggak ada bahasa Jepangnya, jadi kayak bahasa Indonesianya aja. Itu dia tuh kayak mau mempelajari apa namanya ceritanya aja, tapi nggak ada bahasa Jepangnya. Gimana tuh Kak menurut Kakak? Karakternya mungkin dari gambarnya kali ya, visualinya. Karena nggak ada bahasa Jepangnya sama sekali. Iya, Kak. mungkin ya tadi tujuannya apa gitu. Kalau misalnya tujuannya belajar bahasa Jepang, ya menurut saya nggak mungkin beli yang komik bahasa Gambar Indonesia doang. gitu. Oh, karena memang ada buat- versi orinya juga ada yang memang bahasa Jepang itu ada gitu. Mungkin dia melihat alurnya doang kali, alur ceritanya. Kadang juga itu juga bisa dijadikan kayak investasi sebenarnya untuk untuk di kalangan wibu ya, di kalangan orang yang suka Belajar. koleksi komik Iya, gitu. Jadi ada komik-komik yang nggak keluar lagi kan? Oh iya langka. Iya langka. Nah itu juga bisa dijadikan investasi tuh satu Bisa komiknya. dijual Kak. Bisa. Saya Bisa ada lah. Kak. Oh, mau dijual. Langsung ada ide bisnisnya gitu ya. Itu udah lama banget, tapi saya bisa belajar baca dari Dari komik situ. One Piece loh Kak. Oh keren. Heeh. Iya makanya. Walau bahasa Indonesia ya. Oh, pantas saudara saya suka suka nyimpen Suka suka beli komik Komik, gitu. Oh. Berarti bisa dijual lagi, Kak? Bisa. Ya, Komiknya selama apa ada- dulu nih? Iya. Komik obat batuk. Pak Haji batuk lagi. Ada lagi mungkin? Oke. Buat cukup? Cukup sih. Berarti anime ini bisa berpengaruh ya Kak. Berarti Sangat sesuai sama judul kita kalau anime emang berpengaruh dalam komunikasi global. Betul. Dari hiburan menjadi bahasa universal. Betul. Dari budaya, bahasa, nilai sama moral-moralnya ya Kak. Iya. Oke. Oke, sudah Dan cukup tutup. ya. Kita penutupan saja langsung. Siap. Terima kasih nih Kak Eki. Iya, Saya makasih juga nih. terima kasih sudah diundang nih di IPK. Ya Seru mudah-mudahan sukses ya, mudah-mudahan lancar semua. Amin. Semoga ada part 2-nya ya. Iya, Amin. saya masih panjang nih ya seharusnya ya. Durasinya sehari Kasihan nih. editornya nanti. Kasih. Nah, editor ketawa-tawa aja. Udah pusing dia mikirin ya. Siap. Oke, kita tutup aja kali ya. Terima kasih untuk Kak Eki waktunya dan sama-sama, teman-teman di dengan sini senang hati. dan kameramen di belakang kita udah standby. Terima Yo. kasih. Iya, terima kasih kameramen. Saya akhiri dari IPK. Terima kasih. Ya. Dadah Sampai semuanya. ketemu. Terima kasih Kak Eki. Siap. Oke.